Lanjut ya. Nah, jadi setelah kita membaca semua review case, nah nanti kita langsung membahas learning issue yang pertama, yaitu darah. Nah, jadi nanti kalian singgung aja untuk menghubungkan dari review case ke darah, itu nanti kalian singgung aja kalau si H ini didiagnosis thalassemia. Nanti kalian bilang pakai kalimat ini, yaitu karena H didiagnosis thalassemia yang merupakan kelainan pada komponen sel darah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang sel darah. Nah, nanti kalian masuk ke pembahasan tentang darah. Nah, nanti kalian jelasin definisinya. Ini jaringan ikat cair terspesialisasi yang tersusun atas sel-sel darah dan plasma. Nanti kalian eh, iniin aja apa jelasin aja definisinya. Terus karakteristiknya mulai dari volume. Volume dari laki-laki 5-6 liter, terus perempuan 4-5 liter. pH-nya seperti apa? Rata-rata 7,4. Suhunya, warnanya. Nah, perlu digarisbawahi kalau di sel darah, terutama sel darah merah, itu warnanya jika memang si kandungan oksigennya itu di si eh, sel darah merahnya banyak atau tinggi, itu pasti warnanya tuh merah terang. Karena ada sintesis hemoglobin. Nah, jadi kalau sintesis hemoglobin itu dia punya pigmen warna merah. Nah, kalau dia pucat atau merah gelap, berarti kandungan oksigennya itu sedikit atau menurun di eh, sel darah, terutama sel darah merah. Tuh, lanjut. Nah, darah ini kalau misalnya nih diambil sel darahnya dari seseorang, darah tuh punya tiga komponen. Yang pertama ada plasma, ada eritrosit, sama ada bavikot. Plasma ini tuh cairan yang terdiri dari air, protein, zat terlarut lain. Kalian bisa mention nanti komponen sel darah terdiri dari plasma, eritrosit, bavikot. Nanti kalian mention juga plasma ada air, protein, zat terlarut. Terus ada bavikot. Nah, bavikot ini tuh terdiri dari trombosit sama leukosit. Nah, bavikot ini yang sedikit ini nih, yang di tengah-tengah sini. Nah, memang presentasinya lebih kecil. Itu kurang lebih 1%. Nah, trombosit terdiri dari trombosit. Trombosit ini kan buat antikoagulan sama leukosit untuk antibodi. Juga untuk fagosit. Nah, terus eritrosit. Nah, eritrosit ini tuh adalah sel darah yang paling banyak di tubuh kita. Eh, 3,5 sampai 5,5 juta per milimeter kubiknya. Jadi yang paling besar jika darah diambil dari komponen itu eritrosit yang paling banyak. Terus fungsi darah ini yang pertama ada transport O2, CO2, nutrisi. Jadi nanti dia akan mentransport oksigen dari paru-paru ke sel. CO2-nya itu dari sel ke paru-paru. Kalau nutrisi dari mana? Kalau nutrisi itu nanti si sel darahnya bakal ngambil nutrisi dari gastrointestinal atau dari sistem pencernaan buat ke sel-sel gitu. Terus menjaga hemostasis. Nah, kalau menjaga hemostasis ini contohnya seperti suhu pada tubuh, pH, sama gula darah. Terus untuk proteksi tubuh, karena kan darah ini kan punya bavikot, trombosit, sama leukosit. Nah, bavikot ini termasuk dari proteksi tubuh, contohnya trombosit untuk menjaga blood loss atau untuk koagulasi. Kalau leukosit ini untuk menghindari tubuh dari infeksi, karena dia kan sifatnya untuk memfagosit ya. Lanjut, nah, ntar, nggak kelihatan. Eh, terus ada, kenapa nih nggak kelihatan? Hematopoiesis. Nah, dari kalian ngebahas darah ke hematopoiesis, singgungnya kalau darah ini diproduksi dari hematopoiesis. Jadi pakai kata-kata ini, sel darah diproduksi melalui proses hematopoiesis. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang hematopoiesis. Jadi biar nyambung. Nah, hematopoiesis ini ada definisinya. Jadi hematopoiesis ini proses pergantian sel-sel darah yang bersirkulasi. Memiliki dua ciri utama.
menghasilkan berbagai jenis sel darah sama menggantikan sel-sel darah yang memiliki hidup relatif singkat. Jadi intinya biar ngerti, hematopoiesis ini itu proses yang statis, jadi dia menetap untuk menggantikan sel-sel darah yang ada di tubuh kita. Sel-sel darah yang di tubuh kita tuh kan sifatnya tuh semuanya nggak permanen. Misalnya kayak sel darah merah itu kan nggak permanen. Dia 120 hari dan eh, harus di regenerasi lagi. Nah, di regenerasinya pakai hematopoiesis, proses hematopoiesis. Jadi dia bakal eh, memproduksi, meregenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita gitu. Karena tubuh kita, sel-sel di tubuh kita ini butuh regenerasi gitu. Karena dia juga bisa tua atau bisa mungkin fungsinya udah nggak bisa bekerja dengan baik, jadi harus ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Terus lokasinya itu hematopoiesis ini udah dibagi menjadi tiga, pas fetus, pas lahir, sama pas udah dewasa. Pas fetus ini udah ada keterangannya, kalau dari 0 bulan sampai 2 bulan dia dioksak. Kalau 2 sampai 7 bulan itu udah mulai ada kontribusi dari liver sama spleen. Lalu 5 sampai 9 bulan juga udah ada kontribusi dari bone marrow. Kalau pas lahir itu sebenarnya semuanya itu terjadinya di bone marrow. Jadi tulang-tulang yang ada di tubuh kita semuanya memproduksi sel darah atau semuanya itu lokasi hematopoiesis. Tapi memang kalau pada saat lahir baru lahir si liver sama spleennya ini sebagian agak ikut karena dari bekas dari fetus. Terus pas dewasa itu yang tadinya awalnya yang pas lahir di semua bone marrow, pas dewasa ini agak menurun. Jadi bone marrow-nya itu ada di beberapa titik aja. Contohnya seperti vertebra, ribs, sternum, skull, sacrum, pelvis, sama bagian atas femur. Jadi nggak semuanya tulang kita memproduksi si sel darah kalau pas dewasa. Jadi ada beberapa tulang yang memang memproduksi sel darah. Lanjut. Nah, tahapan dari hematopoiesis ini dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi dua. Ada sebelum lahir, ada setelah lahir. Sebelum lahir namanya prenatal. Prenatal yang ini, bagian warna krem, prenatal. Atau pas fetal, pas dalam kandungan gitu. Nah, yang pertama, nah yang ini, yang bagian ini, nomor satu, itu namanya mesoblastik fase, atau di mana dia ini lokasi pembentukan sel darahnya itu dioksak. Dimulainya itu dari hari ke-19 dari pembuahan. Ngebentuk apa aja sih? Ngebentuk HB-HB yang memang eh, pada saat janin gitu. Contohnya seperti Gower 1, 2, sama Portland. Itu dibaca aja, dihafal. Terus yang kedua ini, nah dia udah mulai pembentukan si sel darahnya itu ada di hepar, namanya hepatik fase. Ada lokasinya di hepar, ada juga di spleen. Nih, tapi sedikit. Memang kontribusi terbesarnya itu di liver. Durasinya itu dari minggu ke-6 sampai kelahiran. Pembentukannya mulai terbentuk HB fetus, terus eritroblast, granulosit, monosit, sama megakaryosit. Terus yang terakhir, yang ini dari mulai bulan kelima, yaitu myeloid fase, di mana dia ini udah mulai pembentukannya di bone marrow. Sini. Dan dia ini sudah mulai membentuk complete blood cell, atau di mana udah membentuk semua sel darah gitu. Terus selanjutnya pas udah lahir ini di bagian warna biru. Nah, atau yang bisa disebut sebagai postnatal. Nah, kalau postnatal ini fasenya itu sebenarnya cuma satu, medular hemopoiesis, di mana lokasinya itu udah mulai tuh kontribusi terbesarnya itu di bone marrow. Awal lahir sampai pubertas itu di semua bone marrow tuh, semua bone marrow. Tapi seiring bertambahnya usia, eh, lebih dari pubertas itu memang si tulang-tulang ini tuh menurun tuh produksinya, kayak tibia menurun, femur menurun gitu. Jadi eh, lokasinya itu di tulang pendek, pipih, sama eh, tulang rangka aksial kayak vertebra, sternum, sama ribs, sternum ribs. Nah, terus extramedullary hematopoiesis ini apa sih? Jadi gini, kalau misalnya nih si tulang kita, sumsum tulang kita bermasalah dan dia udah
capek buat ngeproduksi karena mungkin ada penekanan atau mungkin ada trauma, dia nih kayak manggil organ-organ lain buat bantuin aku dong gitu buat eh, bikin sel darah. Nah, namanya extramedullary hematopoiesis, di mana lokasinya itu extramedullary kayak hepar, spleen. Kan sebenarnya hepar sama spleen itu bukan pasokan utama buat bikin sel darah kan, harusnya di bone marrow kan. Tapi karena memang bone marrow-nya bermasalah, jadi dia kayak eh, karena ada dapat sinyal bone marrow-nya udah nggak sanggup, mungkin dia bisa memproduksi tapi si tubuhnya tuh nggak cukup gitu. Makanya harus dibantu sama organ-organ seperti hepar dan spleen. Jadi pokoknya dia ini akan memproduksi sel darah kalau memang bone marrow-nya nggak mampu gitu. Nah, hematopoiesis ini klasifikasinya itu ada empat, ada lima. Yang pertama ada eritropoiesis, ada granulopoiesis, monopoiesis, limfopoiesis, sama trombopoiesis. Dilihat dari nama depannya aja, berarti kalau eritropoiesis dia akan menghasilkan eritrosit. Kalau granulopoiesis berarti dia akan menghasilkan leukosit yang bergranul atau granulosit. Contohnya kayak neutrofil, eosinofil, basofil. Terus monopoiesis berarti dia menghasilkan monosit. Limfopoiesis menghasilkan limfosit. Trombopoiesis menghasilkan trombosit. Nah, di case ini proses hematopoiesis boleh kalian jelasin secara rinci banget, tapi menurut aku kalau di case ini tuh lebih lebih tertujunya tuh ke nanti ke eritropoiesis. Jadi hematopoiesisnya kalian boleh mentionnya kayak gini prosesnya ya. Nah aku contohin. Eh, diawali dari sel puncak pluripoten yang dibagi menjadi dua. Ada yang mieloid, ada yang limfoid. Nah, mieloid ini nanti akan berdiferensiasi menjadi eritrosit, trombosit, eosinofil, basofil, neutrofil, monosit. Terus kalau sel puncak yang limfoid itu nanti dia akan berdiferensiasi menjadi limfosit B sama T gitu. Cukup kayak gitu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nice to know, harus tahu semuanya karena sebenarnya kan dipakai juga ya buat ujian lab. Terus selanjutnya, nah setelah membahas hematopoiesis, lanjut ke eritropoiesis. Nah, eritropoiesis ini kalian singgungnya klasifikasi hematopoiesis yang tadi. Kan ada banyak tuh. Nah, nanti kalian singgung. Kata-katanya salah satu bagian dari klasifikasi hematopoiesis adalah eritropoiesis. Nah, baru masuk. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang eritropoiesis gitu. Nanti kalian jelasin definisinya. Eritropoiesis itu pembentukan pematangan eritrosit di bone marrow. Terus prosesnya juga dari pronomoblast, basophilic normoblast, polikromatik polikromatophilik erythroblast, ortokromatophilik erythroblast, retikulosit sama eritrosit. Nah, di sini ada karakteristiknya. Pokoknya secara garis besar itu dari yang sel termuda nih, pronomoblast sampai ke eritrosit, dari diameternya itu kunci utamanya pasti makin sini makin kecil. Jadi dari sel muda sampai sel matur itu si diameternya tuh dari yang gede kayak gini jadi kecil gini. Pokoknya dari sel pronomoblast sampai eritrosit itu diameternya pasti makin sini makin kecil. Terus sitoplasmanya dari yang awalnya biru tua, di sini digambarnya ungu sih, cuman sebenarnya biru biru tua. Nah, sampai kalau udah matur itu pasti makin sini makin pink salmon atau merah gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Kenapa awalnya biru tua, akhirnya pink salmon? Nah, karena biru tua, pigmen biru tua yang ada di sel muda ini itu dikarenakan karena adanya RNA di dalamnya gitu. Nah, makin sini, itu kan si RNA-nya akan menghilang. Jadi, dia akan berubah menjadi pink salmon. Nah, pink salmonnya dari mana? Merahnya dari mana? Karena makin sini, dia mensintesis Hb gitu. Jadi, sintesis Hb itu akan mengeluarkan pigmen pi eh pink salmon, salmon pink atau merah. Kalau RNA, adanya RNA berarti dia pigmennya biru tua gitu. Intinya kayak gitu. Terus
dari perbandingan nukleus sama sitoplasmanya. Dilihat ternyata makin sini juga makin kecil karena makin sini itu si intinya bakal mendesak keluar gitu. Dari awalnya gede gini jadi memadat, mengkondensasi, terus dia terdesak ke pinggir di ortokromatopilik, terus nanti dia keluar gitu karena sebenarnya eritrosit ini nggak boleh ada inti karena dia full di dalamnya itu ngangkut oksigen sebanyak-banyaknya buat sel-sel yang ada di tubuh kita, makanya dia mengeluarkan inti gitu. Terus lanjut, nah ini yang penting di eritropoiesis yaitu regulasi. Nah, eh, masa sih sel darah tuh terus-terus diproduksi? Kayak kapan sih berhentinya? Kapan sih mulai si eritropoiesis ini bekerja? Kapan eritropoiesis ini tidak bekerja? Nah, ada di regulasi jawabannya. Jadi, eh sel darah di tubuh kita itu kan ngangkut oksigen ya. Di dalamnya ada oksigen. Nah, ternyata organ kita yaitu ginjal itu dia bakal ngedeteksi. Jadi kalau semakin banyak RBC berarti kan semakin banyak oksigen. Nah, si oksigen ini dideteksi sama si ginjal. Kalau misalnya nih RBC dalam tubuh kita otomatis oksigennya juga di tubuh. Kalau misalnya RBC di tubuh kita tuh mengurang atau kurang gitu ya. Berarti oksigen dalam tubuh kita juga kan kurang. Nah, si ginjal ini tuh ngedeteksi, oh si tubuh kurang oksigen nih. Berarti aku harus mensekresi eritropoietin. Nah, eritropoietin ini adalah growth factor yang nantinya bakal merangsang pembentukan eritropoiesis di sumsum tulang. Jadi kalau misalnya eritropoietin ini disekresi, set, nanti eritropoiesisnya bekerja. Oh, aku udah ada suruhan nih dari si ginjal, berarti aku harus memproduksi red blood cell. Begitupun kalau misalnya red blood cellnya, pokoknya terus berulang. Kalau red blood cellnya kan 120 hari ya, udah tua terus habis di dalam tubuh kita, pasti si ginjal ini bakal mendeteksi lagi, keluarin lagi eritropoietin. Nanti dia bakal merangsang lagi si eritropoiesis gitu. Nanti kata-katanya udah aku sediain di DS ya, kayak gini. Pokoknya intinya kayak gitu, ngertinya. Nah, terus selanjutnya setelah eritropoiesis itu kita membahas eritrosit. Nah, nanti eritrosit singgung kalau produksi dari eritropoiesis ini adalah eritrosit atau outputnya dari eritropoiesis ini adalah eritrosit. Makanya kita nanti ngebahas tentang eritrosit. Kata-katanya hasil dari proses eritropoiesis adalah eritrosit. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Mulai dari definisinya dulu. Eritrosit itu komponen darah berbentuk cakram bikonkav. Bikonkav itu kayak melengkung ke bawah gitu, kayak mangkuk di tengah-tengahnya. Tanpa inti, mengandung Hb atau hemoglobin yang diproduksi di sumsum tulang. Terus morfologinya, diameternya 7-8 mikrometer. Bentuknya bikonkav disk yang melengkung ke dalam. Terus warnanya salmon pink. Nah, di sini juga udah ada penjelasan sih sebenarnya salmon pink itu dari sintesis hemoglobin yang naik. Nah, terus dia ini punya bagian pucat di tengah-tengahnya. Nah, bagian pucatnya itu biasanya sepertiga dari diameter si eritrositnya. Misalnya diameternya 7-8 mikrometer, berarti sepertiga dari sini itu adalah bagian pucatnya gitu. Nah, dari membrannya, ini membrannya, membran eritrosit. Jadi, eritrosit ini punya struktur membran ada 5. Yang pertama ada fosfolipid bilayer. Mungkin kalian udah nggak asing, fosfolipid bilayer itu yang ini. Nah, dia ini fungsinya itu untuk fleksibilitas membran. Jadi, eritrosit ini tugasnya ya, dia nggak boleh pecah, tapi dia harus fleksibel. Jadi, nggak boleh pecah tapi fleksibel. Kan biasanya kalau fleksibel tuh biasanya pecah ya, tapi si eritrosit ini ditugaskan buat kamu harus fleksibel, tapi nggak boleh pecah, nggak boleh gampang pecah. Jadi udah mah dia teh harus fleksibel, harus kuat juga. Nah, fleksibilitas dari eritrosit ini itu karena ada fosfolipid bilayer di membrannya, jadi dia fleksibel. Terus ada protein integral, terdiri dari glikoporin sama bent 3. Nah, dia ini fungsinya sebagai stabilitas struktur dan adaptasi lingkungan luar. Contohnya itu kalau adaptasi itu misalnya kayak pembuluh darah kita tuh sempit. Nah,
pembuluh darah yang sempit itu gimana caranya si membran eritrosit ini meskipun si areanya itu sempit tapi dia nggak boleh pecah, nggak boleh lisis karena eh, ada struktur membran ini gitu. Terus protein perifer. Nah, dia ini berfungsi sebagai pengikat sitoskeleton membran. Nah, sitoskeleton ini berfungsi sebagai menjaga bikonkaf nih yang cekung ke bawah biar tetap pada bentuknya gitu. Nah, protein perifer ini dia ngikat sitoskeleton ke membrannya biar menjaga gitu, menjaga biar bikonkafnya tetap pada strukturnya. Terus aktin dan miosin yang terakhir. Nah, dia ini berfungsi sebagai sama juga untuk menjaga bentuk bikonkafnya. Lanjut. Nah, fungsi dari eritrosit pokoknya dia itu mengangkut dia itu tugasnya mengangkut oksigen sama mengangkut CO2. Kalau oksigen dari paru-paru ke sel tubuh, kalau CO2 sebaliknya dari sel tubuh ke paru-paru. Jadi kalau O2 tuh dari si pabriknya paru-paru ke sel tubuh, kalau CO2 setelah dipakai O2-nya di sel tubuh, baru nanti dia balikin lagi ke paru-paru. Gitu. Selanjutnya, metabolisme eritrosit. Nah, sebenarnya metabolisme eritrosit ini yang aku baca. Jadi kan eh, eritrosit ini dia bayangin aja, dia tuh nggak punya organel, nggak punya inti. Jadi dia kan bingung ya mau ngasilin ATP dari mana orang dia nggak punya eh, mitokondria aja nggak punya, inti aja nggak punya. Jadi di dalam si eritrosit ini kan full Hb gitu. Nah, makanya dia ini masuk ke metabolisme eritrosit yang glikolisis. Nah, jadi dia itu ngambil ATP-ATP-nya itu, ngambil bahan baku untuk energinya itu dari glikolisis. Jadi nanti dia menghasilkan ATP sebagai sumber energi, lalu NADH dan juga laktat. Nah, ATP-nya ini digunakan untuk mempertahankan bentuk membran eritrosit dan fungsi pompa ion. Terus, selanjutnya untuk menjaga hemoglobin sama membran eritrositnya nggak rusak, si eritrosit ini masuk ke jalur pentosa fosfat atau heksos monofosfat SAN, di mana dia nanti akan menghasilkan NADH, berfungsi sebagai pelindung eritrosit dari stres oksidatif yang ada di lingkungan. Terus, dia juga menjaga glutathione dalam bentuk tereduksi. Jadi glutationnya masih harus dalam bentuk tereduksi di dalam eritrosit. Kenapa? Karena glutation ini bakal menjaga hemoglobin sama membran eritrosit biar nggak cepat rusak gitu. Terus selanjutnya ada jalur jalur Rapoport Lumbering di mana dia nanti akan menghasilkan 2,3 bifosfogliserat. Nah, 2,3 bifosfogliserat ini nanti dia menurunkan afinitas Hb terhadap oksigen yang akan mempermudah melepaskan oksigen ke jaringan. Jadi sebenarnya pengikatan Hb juga pengikatan dari Hb mengikat oksigen juga nggak boleh kenceng-kenceng karena ya memang dia kan mengikat awalnya membawa tapi kan dia juga akan melepaskan gitu. Jadi ya nggak boleh terlalu kenceng juga untuk mengikat oksigennya karena dia nanti akan melepaskan ke sel-sel tubuh. Kalau misalnya terlalu kenceng, kalau terlalu afinitasnya terlalu kuat, nanti kan berarti si oksigennya nggak bisa diedarkan ke sel-sel tubuh. Jadi nantinya bakal hipoksia gitu. Nah, terus sistem yang keempat atau yang terakhir itu sistem reduksi methemoglobin, di mana methemoglobin ini nanti akan menjaga besi yang ada di Hb itu dalam bentuk Fe2 plus. Kenapa guys harus Fe2 plus? Karena kalau misalnya dia dalam bentuk Fe3 plus, itu udah nggak bisa ngikat oksigen lagi. Jadi percuma ada eritrosit tapi kandungannya Fe3 plus. Ya sama aja berarti fungsi eritrosit itu nggak bisa berjalan dengan lancar, yaitu mengikat oksigen. Makanya di dalam eritrosit ini Fe2 plusnya tuh harus dalam bentuk Fe2 plus aja terus gitu. Kalau misalnya nih, semisal Fe2 plusnya ternyata berubah jadi Fe3 plus. Nah, maka terbentuklah si methemoglobin ini. Nanti eh, methemoglobin ini em, bakal mereduktase menggunakan enzim methemoglobin reduktase dari Fe3 plus jadi Fe2 plus gitu. Jadi balik lagi ke Fe2 plus.
Nah, terus ada detruksi, detruksi dan life cycle eritrosit. Nah, detruksi dan life cycle eritrosit ini itu terdiri dari ekstravaskular sama intravaskular. Intinya, detruksi life cycle eritrosit. Eritrositnya di sini tuh lagi lisis, lagi apoptosis. Kalau intravaskular itu berarti, kalau intravaskular berarti kan di dalam vaskular atau di dalam peredaran darah. Berarti si RBC-nya ini lisis di pembuluh darah. Nah, sebenarnya nggak boleh sih, maksudnya secara normalnya seharusnya di ekstravaskular. Nah, berarti si RBC ini lisis di pembuluh darah itu bisa aja karena mungkin trauma atau mungkin ada sesuatu. Nah, terus kalau misalnya di intravaskular, lisisnya gimana? Nah, ini ya. Jadi nanti si RBC-nya kan lisis nih. Lisis. Di dalam RBC kan ada hemoglobin. Nanti si RBC-nya bakal ngelepas hemoglobin. Nah, jadi di pembuluh darah kita itu ada yang namanya haptoglobin. Nih, haptoglobin. Haptoglobin itu apa sih? Haptoglobin itu adalah protein yang diproduksi sama hepar. Buat apa? Buat ngiket hemoglobin yang bebas di pembuluh darah. Kenapa harus diikat? Karena hemoglobin sebenarnya pada dasarnya hemoglobin itu kalau bebas nggak dia nggak terikat sama apa-apa gitu. Dia sebenarnya eh, bakal bersifat toksik juga ke tubuh kita gitu. Makanya dia langsung pas RBC-nya lisis, terus ada hemoglobin langsung cepat-cepat haptoglobin ini ngikat si hemoglobin jadi HB haptoglobin. Baru nanti dia difiltrasi ke ginjal. Kalau misalnya haptoglobin di darahnya habis gimana? Nah, nanti hemoglobinnya cepat-cepat bakal terurai menjadi dimer alfa beta atau bentuk dari hemoglobin dimer alfa beta. Nah, terus baru nanti difiltrasi ke ginjal. Terus kalau misalnya hemoglobinnya teroksidasi di pembuluh darah, nanti dia akan berikatan dengan albumin menjadi motaemalbumin. Nah, motaemalbumin ini aman karena dia berikatan dengan albumin. Dia bisa dikirimkan ke hepar, lalu menjadi bilirubin, nanti di metabolisme, atau mungkin sama difiltrasi di ginjal gitu. Nah, terus pas udah difiltrasi di ginjal, jadi apa? Dia ini bakal jadi hemosideриnuria sama hemoglobinuria. Nih, kalau hemosideриnuria ini bakal jadi pigmen besi di urin, kalau hemoglobinuria bakal jadi Hb pada urin gitu. Jadi pokoknya hemoglobin ini nggak boleh secara bebas di intravaskular karena sifatnya itu toksik. Makanya dia kalau nggak terurai menjadi dimer alfa beta, dia berikatan sama albumin kalau mengalami oksidasi. Atau yang paling umumnya, dia ini bakal berikatan langsung, ditangkap langsung sama haptoglobin. Haptoglobin itu protein yang dihasilkan oleh hepar. Lanjut, nah selanjutnya ada ekstravaskular. Nah, ekstravaskular ini yang memang seharusnya di tubuh kita gitu. Dimana kalau ekstravaskular, namanya juga ekstravaskular, berarti di luar vaskular gitu ya, di luar pembuluh darah. Dimana bisa di limfa, bisa di hepar, di limfa, hepar atau di bone marrow. Nah, sebenarnya guys, kita pasoka itu pas kejelasin ekstravaskular itu sekalian juga sebenarnya sama mesin metabolisme bilirubin. Jadi kalian setelah ngejelasin tentang ini, nah tentang intravaskular, nanti kalian jelasin pas ekstravaskularnya gini, karena destruksi ekstravaskular ini mencakup RBC life cycle sama metabolisme bilirubin, jadi saya akan membahas keduanya. Jadi nanti kalian akan membahas life cycle-nya iya, metabolisme bilirubinnya iya dalam satu pembahasan gitu. Nah, gimana sih prosesnya? Nah, sebenarnya di DS aku udah bikin kayak apa namanya? eh, bukan bagan, kayak mekanismenya gimana. Nah, jadi boleh sambil dibuka DS-nya. Itu awalnya eritrosit yang ada di tubuh kita itu kan harus lisis selama 120 hari. Ini 120 hari itu lisis, bakal lisis. Terus nanti bakal dihancurin sama makrofag. Makrofagnya yang ada di mana? Bisa di spleen, hepar atau bone marrow.
Nah, udah dihancurkan di makrofag. Di makrofag ini si eritrositnya itu akan mengeluarkan hemoglobin. Hemoglobin, ini hemoglobin, dan hemoglobinnya bakal dipecah. Jadi heme sama globin atau hem sama globin. Nah, globinnya gak usah dijelasin. Sebenarnya globinnya nanti bakal digunain buat sintesis protein lagi, buat pembentukan hemoglobin lagi gitu ya. Jadi mention aja kalau globin ini bakal dibentuk buat hemoglobin lagi gitu. Nah, hemenya gimana? Nah, hemenya ini sama aja kayak waktu biomed 3. Jadi hemenya ini bakal diubah menjadi iron Fe3+ sama non-iron Fe2+ atau cincin porforin. Nah, nanti dari iron Fe3+ dulu ya. Jadi iron Fe3+ ini itu bakal langsung masuk ke hepar ke sini. Dan dia ini bakal jadi dia ini bakal tersimpan di hepar di kantung, namanya kantungnya ferritin. Jadi ada yang namanya kantung ferritin, di mana ferritin ini tuh isinya tuh semua Fe atau zat besi gitu. Namanya ferritin. Jadi ferritin ini bukan Fe3+ yang berubah jadi ferritin, bukan, tapi ferritin ini adalah kayak tempat gitu, tempat dari yang masuk gitu. Terus nanti ferritin ini bakal di hepar nih, ferritin ini bakal keluar keluar hepar berikatan sama transferin. Terus masuk lagi ke bone marrow. Nanti ke bone marrow, Fe3+ ini bakal dipakai lagi buat eritropoiesis lagi gitu. Kalau Fe3+ gitu. Pokoknya Fe3+ itu masuk ke hepar setelah dipecah nih. Setelah dipecah dari hem itu kan jadi Fe3+ sama Fe2+. Fe3+ masuk langsung ke hepar di kantung, bukan di kantung, apa ya? Pokoknya ada tempat namanya ferritin. Nah, ferritin terus nanti dia kalau dibutuhkan oleh eritropoiesis, nanti dia keluar berikatan sama transferin keluar, terus udah gitu nanti dia eh, bakal menuju bone marrow buat dipakai lagi pembentukan eritropoiesis. Nah, kalau cincin porfirin atau yang non iron, nah kalau non iron itu sama kayak waktu case hepatitis kita yang biomed 3, di mana nanti non iron itu bakal diubah menjadi biliverdin ini menggunakan oksigenase. Terus biliverdin akan diubah jadi bilirubin yang unconjugated menggunakan biliverdin reduktase. Nanti unconjugated bilirubinnya akan berikatan sama albumin masuk ke hepar. Karena kan unconjugated bilirubin kan nggak bisa masuk ke hepar secara sekaligus ya. Jadi dia harus berikatan dulu sama albumin. Nah udah gitu masuk ke hepar. Nah nanti kan hepar ini kan punya sel namanya sel hepatosit. Sel hepatosit nanti dia si unconjugated bilirubinnya dilepas sama albumin. Jadi albumin tuh cuman kayak transportnya aja, kayak nganterin aja gitu ke dalam. Nah, unconjugated bilirubinnya masuk ke sel hepatosit, sel yang ada di hepar. Nanti berikatan sama protein Y dan Z. Terus udah berikatan, nanti masuk ke RE halusnya sel hepatosit. Nanti bakal mengalami konjugasi sama UDP glukoronil transferase 1. Bakal diubah jadi conjugated bilirubin, nanti dialirkan ke baldak. Baldak tuh ini nih, kandung ampedu ini. Yang warna kuning, nanti dialirin ke sini. Set, dialirin, terus udah gitu. Keluar hepar, nanti dia masuk usus halus duodenum sini. Nah, di duodenum ini ternyata banyak bakteri-bakteri. Nah, bakteri ini mengeluarkan eh, enzim beta glukoronidase yang bakal ngubah si eh, conjugated bilirubin tadi menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen itu nanti eh, diedarkannya itu ada yang ke usus besar ke sini. Nanti dia bakal jadi sterkobilin nogen menjadi sterkobilin. Terus sterkobilin ini adalah pigmen warna coklat di feses. Terus ada lagi si urobilinogennya ada lagi yang ke darah, ke pembuluh darah. Kemana pembuluh darahnya? Nanti dia bakal ke ginjal. Jadi balikin urobilinogennya ke darah terus ke ginjal, ke peredaran darah terus ke ginjal. Nanti dia bakal jadi urobilinogen, masih tetap urobilinogen, disekresi, dan urobilinogen ini akan menjadi pigmen warna kuning pada urin.
gitu. Agak panjang, pokoknya nanti kalian baca aja di DS ada, nanti hafalin aja. Terus selanjutnya itu bentuk abnormal eritrosit. Nah, ini aku udah sediain keterangannya. Pokoknya kalau misalnya sperosit seperti apa nih sperosit, terus bersel seperti apa. Nih contohnya target cell, ovalosit. Pokoknya kalau ini ada di pasien kita berarti pasien kita mengalami keabnormalan di eritrosit gitu ya. Terus ini juga udah ada penjelasan eh, kalau ada sperosit termasuk kemungkinan penyakit apa sih gitu. Ya udah ada. Lanjut bilirubin. Nah, singgungnya kalau misalnya kalian masuk ke bilirubin ini pakai aja keluhan dari pasien yang jaundice. Jadi jaundice pada pasien disebabkan oleh kenaikan bilirubin karena peningkatan destruksi RBC. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang bilirubin. Dimulai definisinya, jenis-jenisnya ada conjugated bilirubin, unconjugated bilirubin. Masih ingat ya, conjugated bilirubin itu larut air sama gak berikatan sama albumin. Kalau unconjugated bilirubin itu nggak larut sama air dan terikat sama albumin. Kadar normalnya ini udah ada, bilirubin serumnya berapa, daya bilirubin berapa, indirectnya berapa, sama urobilinogen yang ada di urin kita berapa per harinya. Nah, terus udah sebenarnya cukup aja bilirubin segitu karena metabolismenya udah dijelasin tadi. Terus hemoglobin. Nah, nanti masuk ke hemoglobin itu singgung penyakit pasien yaitu talasemia. Nanti bilang aja kalau pasien kita ini kan mengalami talasemia. Thalassemia ini mutasi pada komponen hemoglobinnya. Jadi, saya akan bahas tentang hemoglobin. Dari mulai definisinya, protein pada eritrosit yang bertanggung jawab dalam transport oksigen CO2 dan memberikan warna merah pada RBC. Jadi, pokoknya hemoglobin ini mengikat oksigen. Terus fungsinya itu sebagai transport oksigen sama CO2, keseimbangan asam basa sama pigmen merah di RBC. Nah, struktur hemoglobin ini dia tetramik atau 4 rantai gitu. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, terdiri dari 2 pasang rantai globin. Maksudnya 2 pasang tuh satu pasang gitu. 1 pasang dari alfa, 1 pasang dari beta. Ini alfa yang warna biru, beta yang warna hijau ini. Terus di dalam apa sih satu rantainya si ini satu-satu ininya. Misalnya di alfa sini rantai alfa sini ada satu hem, di alpha yang kedua ada satu hem, di beta satu ada hem, di beta 2 ada satu hem. Jadi pokoknya setiap rantai itu ada satu hem. Jadi kalau misalnya hemoglobin itu kan hemoglobin berarti 4 gini ya. Berarti dalam satu hemoglobin itu ada ada 2 pasang rantai globin, satu pasang, ada 4 gugus heme. Nih, ini heme nih yang warna coklat-coklat ini. Terus dimulai dari heme sama globin. Nah, heme itu adalah gugus prostetik. Prostetik itu dia bukan dari pembentukannya bukan dari protein gitu. Terdiri dari atom besi di center of ring. Jadi struktur dari hem itu hem itu dia kayak cincin. Di tengah-tengahnya itu ada Fe atau besi. Jadi besi itu adanya di hem bukan di globin ya. Terus yang mengangkut oksigen juga kan yang mengikat oksigen itu kan Fe ya. Jadi karena Fe adanya di hem, jadi kalau misalnya ditanya berarti oksigen ini diikatnya sama siapa? Sama globin apa hem? Sama hem karena dia punya Fe. Terus setiap subunit hem ini membawa 1 molekul oksigen. Berarti satu hemoglobin karena dia punya 4 hem, 1, 2, 3, 4, berarti satu hemoglobin ini membawa 4 molekul oksigen gitu ya. Terus selanjutnya ada globin. Nah, kalau globin ini dia 4 buah rantai polipeptida atau dari protein gitu ya. Terdirinya dari dua rantai alfa sama beta. Nah, rantai globin ini terdiri dari 2 macam. Ada alpha-like sama non-alpha. Jadi kalau alpha-like itu alpha sama ini non-alpha gitu. Kalau alpha-like itu terdiri dari alpha, zeta, dan terdiri dari 141 asam amino. Kalau non-alpha itu contohnya seperti epsilon, beta, delta, gamma terdiri dari 146 asam amino.
Ya, kalau alpha like itu cuma dua, alpha sama zeta. Terus asam amino juga 141. Kalau non alpha itu terdiri dari 4. Epsilon, beta, delta, gamma. Terdiri dari 146 asam amino. Nah, klasifikasi dari hemoglobin ini, kalau misalnya nih, HB di HB itu ada tingkatan yang ada HB embrionik, fetal, sama adult. Karena tubuh kita tuh kan bertumbuh gitu ya. Nah, oksigen dalam tubuh kita juga perlunya tuh beda-beda. Kalau embrionik beda, fetal beda, adult beda gitu. Jadi HB juga berbeda-beda gitu. Dia ngangkut oksigennya juga beda-beda. Kalau HB embrionik itu contohnya seperti Gower 1, 2 sama HB nggak kelihatan. HB Portland. Kalau HB fetal itu ada HBF atau fetus, HB adult sama HbA2. Jadi HB fetal ini memang yang harus banyaknya itu HB fetus. Sebanyak 60% sampai 80%. Yang lainnya itu mungkin dalam masih proses pembentukan karena masih di fetus kan. Pokoknya yang harus banyak di fetal tuh HBF gitu. Tapi di HB adult, nah di adult itu HBF-nya nggak boleh banyak. Karena kalau HBF-nya banyak berarti konsentrasi untuk bawa oksigennya juga itu kapasitas atau kemampuan pas fetal. Bayangin tubuh kita udah gede banget, si HB-nya ngangkut persentase yang fetal gitu kan. Pasti sel tubuh kita kekurangan oksigen. Makanya HbF-nya harus di bawah 1% dan HbA-nya harus 95%. Nah, ini tuh adult tuh maksudnya eh, pas lahir ya. Pas lahir udah termasuk HB adult. Nah, kebayang di eh, pasien kita HB si HbA-nya kerendah dan HbF-nya tinggi. Bayangin kayak sel tubuhnya itu terus mengalami hipoksia karena mungkin si kapasitas HB-nya untuk mengedarkan oksigen tuh sedikit gitu ya, nggak sebanyak HbA. Tuh. Nah, lanjut. Sintesis hemoglobin. Nah, sintesis hemoglobin ini adalah pembentukan hemoglobin dalam eritroblas. Jadi pas pembentukan tadi tuh kayak pronomoblas sampai ke eritrosit itu dia eh, terus-menerus sintesis hemoglobin. Nah, gimana sih caranya? Hemoglobin itu kan terdiri hem dan globin. Nah, jadi hemnya harus disintesis, globinnya harus disintesis, baru nanti dia bergabung. Nah, gimana sih pembentukan hem itu? Nah, pembentukan hem itu terjadi pada mitokondria dan juga sitoplasma. Di mitokondria ini aku udah apa teksnya udah ada, terus jadi tinggal hafalin aja. Pokoknya dari suksinil CoA sama glisin itu bakal diubah di mitokondria jadi ALA. ALA ini ada kepanjangannya menggunakan ala sintase. Nah, nanti si ala ini bakal keluar dari mitokondria nih, keluar ke sitoplasma. Berubah jadi PBG. Nah, PBG ini adalah propobilinogen menggunakan ala dehidrase. Ala dehidrase ini akan mengubah ala jadi PBG itu di sitoplasma ya. Terus PBG bakal berubah menjadi hidroksimetilbilan menggunakan PBG deaminase masih di sitoplasma. Nah, hidroksimetil bilan ini bisa jadi uroporpirinogen 3 atau bisa jadi uroporpirinogen 1. Tapi karena kita lagi ngebahas hem, jadi kita bahasnya jalur ini aja. Karena yang menghasilkan hem itu dia jalurnya berubah jadi uroporpirinogen 3 menggunakan uroporpirinogen 3 kosintase terus berubah lagi jadi koproporpirinogen 3 nanti dia masuk masuk ke mitokondria lagi. Jadi mitokondria tuh keluar ke sitoplasma terus masuk lagi ke mitokondria. Berubah menjadi portopirinogen 3 menggunakan koproporpirinogen oksidase. Terus nanti di mitokondria dia berubah jadi protoporpirin 9 menggunakan protoporpirinogen oksidase dan akan berubah jadi hem. Akhirnya menjadi hem menggunakan feroselatase. Ini gitu. Gitulah pembentukan hem. Dan nih, hem. Terus kalau pembentukan globin gimana? Globin tuh kan eh, protein ya. Protein itu pasti diproduksinya lewat sintesis protein kan. Nah, makanya kalau pembentukan protein ini biasanya awal produksinya itu dari gen kita. Nah,
Gennya itu kalau pembentukan globin ada di kromosom 11 sama 16 di nukleus. Nanti bakal ditranskripsi jadi mRNA. mRNA ini nanti ditranslasi di ribosom menjadi rantai polipeptida globin. Nah, inilah globin. Jadi kalau pembentukan globin ini dia dibentuknya itu dari sintesis protein gitu. Nah, terus pembentukan Hb gimana? Nah, mereka berdua ini, globin dan heme itu bakal udah dibentuk nih dua-duanya. Jadi dia akan bertemu di sitoplasma. Dia akan membentuk rantai polipeptida globin dan akan membentuk nanti sama satu molekul hem. Jadi bakal rantai polipeptida sama satu molekul hem. Udah nih kebentuk, nanti baru nyatu-nyatu eh, jadi empat gini. Jadi empat kayak gini. Jadi awalnya satu-satu dulu kayak gini, nanti baru dia akan bertemu sama berpasangan-berpasangan. Nanti akan membentuk empat rantai ini gitu. Lanjut, oh udah. Eh, Selanjutnya ada hemoglobinopati. Mungkin yang akan dijelaskan sama Naysila. Boleh, Naysila? Jadi hemoglobinopati itu adalah kelainan herediter ya akibat mutasi rantai globin yang menyesuaikan abnormalitas. Sama aja sih sebenarnya. Nah, dia tuh sebenarnya kalau hemoglobinopati ini ada klasifikasinya dua, ada yang kualitatif sama ada yang kuantitatif. Jadi kalau misalnya kualitatif itu jumlahnya yang kurang, kalau kualitatif tuh em, strukturnya yang abnormal. Jadi dia tuh kualitasnya jelek. Kalau misalnya yang kualitatif itu memang jumlahnya yang kurang dan tidak mencukupi. Udah deh. Next. Nah, karena kan tadi hemoglobinopati itu kan bikin kita jadi kekurangan hemoglobin. Nah, kalau misalnya anemia ini, jadi pas connected-nya itu antara hemoglobinopati sama anemia ini sebelum kita bahas tuh kita sebutin bahwa dikarenakan rantai hemoglobin yang abnormal mengakibatkan kadar Hb dalam tubuh T ini rendah sehingga kondisi tersebut mengakibatkan anemia. Terus definisi anemia ini adalah kondisi kurangnya jumlah eritrosit tidak cukup untuk mengantarkan O2 ke jaringan tubuh atau bisa juga bilang bahwa kalau kalian lupa bisa bilang kalau anemia ini adalah kondisi di mana hemoglobin seseorang ini kurang sehingga fungsionalnya terganggu. Terus klasifikasinya ini ada yang berdasarkan morfologi, ada yang berdasarkan etiologi, ada yang berdasarkan fungsional, sama reticulocyte production index. Nah, yang pertama ada morfologi terlebih dahulu, yang dimana kita tuh punya, kalau morfologi ini berdasarkan MCV sama MCHC-nya. Kalau misalnya MCV itu kan volume, jadi volumenya tuh dia tuh mikrositik, normositik, atau makrositik kah. Jadi kalau mikrositik itu kurang dari 80, kalau misalnya normositik itu di antara 80 sampai 100, terus kalau makrositik itu di atas 100. Sebenarnya kalau misalnya MCHC itu menggambarkan konsentrasinya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya terlalu cair, itu dia dibilangnya hipokrom. Kalau misalnya dia normal, itu dibilangnya normokrom. Sedangkan kalau misalnya dia terlalu kental, itu bisa dibilangnya hiperkrom. Contoh-contohnya bisa dibaca sendiri sama kadar-kadarnya. Terus ada, terus kalau misalnya berdasarkan etiologi ini kan sebenarnya eritrosit ini ada yang pas lagi produksinya yang jelek atau misalnya karena kehilangan atau destruksi. Kalau misalnya kehilangan ini kan biasanya karena cedera ataupun kecelakaan misalnya. Kalau misalnya yang produksi eritrosit memang berarti ada kandungan-kandungan yang kurang sehingga struktur dari eritrositnya itu jelek. Jadi dia dia bisa ngeganggu gangguan sintesis Hb sama sintesis DNA-nya. Kalau misalnya yang karena peningkatan destruksi, ini tuh karena em, dia tuh strukturalnya juga jelek dan dia tuh karena strukturalnya jelek, dia tuh dihancurkan lebih cepat karena harusnya dia tuh integritas dari suatu membran enzim Hb-nya tuh lebih bagus untuk mengangkut dari oksigen tadi.
Kalau yang berdasarkan fungsional, ini tuh dia tuh karena proliferasinya yang terganggu atau maturasinya sama survivalnya. Kalau misalnya memang proliferasinya yang terganggu, dia tuh biasanya memang dari produksi di atas-atasnya aja udah jelek. Kalau misalnya maturasinya yang jelek, ini biasanya di eh, diproduksi di bawah eh, eritrosit. Misalnya eritrosit tuh kan punya produk yang atasnya tuh yang ada blast-blastnya itu. Nah, nanti di bawah-bawahnya itu akan proses maturasi. Blastnya ini bagus, tapi ke bawahnya jadi jelek. Berarti maturasinya yang kurang baik. Nah, kalau survival defect ini biasanya karena memang RBC-nya nggak tahan. Jadi hidupnya tuh kurang dari 120 hari dari siklus biasanya. Terus kalau reticulocyte production index ini tuh dikarenakan memang dia tuh lebih ke sinyalnya. Jadi kalau misalnya eritrosit ini kan punya sinyalnya sendiri untuk memproduksi eritrosit. Nah, kalau misalnya reticulocyte production index-nya kurang dari 2, dia tuh bisa bikin eritrosit itu eh, diproduksi dengan sangat kurang. Sehingga bisa dilihat penyakit-penyakitnya bahwa memang karena kekurangan produksi gitu. Kalau inefektif itu karena dia tuh kurang bekerja sehingga ya hasilnya dia tuh mikrositik terus megaloblastik jadi sensornya rada kurang bagus lah. Kalau misalnya RPI-nya lebih dari 2 itu dia bikin anemia hemolitik. Kenapa? Karena istilahnya belum siap untuk dipakai tapi sudah dipakai gitu. Terus manifestasi klinis dari anemia ini yang pertama ada kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena kalau misalnya kita pakai O2, O2 itu kan dipakai untuk metabolisme. Kalau misalnya O2-nya nggak ada, maka kita nggak bakalan punya yang namanya energi. Terus pucat, karena kita kekurangan akan bahan-bahan. Jadi dia bakalan bikin tubuh kita pucat. Terus kalau misalnya jantung berdebar, itu kan kompensasi tubuh biar kita lebih punya banyak oksigen, tapi ternyata tubuh tuh salah mengartikan gitu. Terus sesak nafas karena memang kita kurang oksigen, pusing karena kurang oksigen juga bisa bikin kita pusing. Konjungtivanya anemis karena kurangnya produksi plus juga kan HB-nya kurang. Terus konsentrasinya menurun karena kita anemia itu plasmanya lebih tinggi daripada kadar darah yang tadi disebutin sama Karen. Terus sebelum kita bahas tentang anemia hemolitik, kita bisa sebutin bahwa karena pasiennya mengalami ikterik, ikterik ini mengindikasikan adanya peningkatan hemolisis, maka saya akan membahas anemia hemolitik. Karena untuk anemia hemolitik ini khas banget bahwa adanya kekuningan. Jadi kalau misalnya di anemia lain itu, kalau misalnya dia udah parah, tapi kalau misalnya di anemia hemolitik maupun pun dia masih sedang atau ringan, dia tuh tetap ada yang namanya ikterik. Terus definisi anemia hemolitik adalah kondisi di mana eritrosit mengalami gangguan masa hidup karena kan normalnya itu 120 hari. Terus klasifikasi anemia hemolitik ini berdasarkan etiologi, ada yang berdasarkan hereditas, bisa dikarenakan defek membran, metabolismenya, atau defek HB. Terus kalau acquired didapatkan bisa karena autoimun, chemical dan physical agent, fragmentasi sindrom, sama marked hemoglobinuria. Jadi kalau bedanya ini ada yang diturunin sama acquired. Terus manifestasi klinisnya ini ada jaundice seperti yang udah disebutin. Terus ada hemoglobinuria, splenomegali, hepatomegali, hiperbilirubinemia. Terus karena jadi anemia hemolitik ini ada klasifikasinya lagi sampai ke talasemia. Karena pasiennya juga didiagnosis talasemia, maka kita jelasin tentang talasemia. Talasemia ini adalah kelainan herediter autosomal resesif yang disebabkan oleh mutasi genetik pada satu atau lebih gen hemoglobin sehingga
terjadi penurunan atau tidak adanya sintesis rantai globin yang sesuai. Etiologinya ini bisa karena mutasi gen promotor, mutasi nonsense, frame shift, atau missense. Terus ada mutasi pada proses splicing sama delasi gen. Berarti gak terselamatkan lah intinya. Terus klasifikasi talasemia ini ada yang alfa talasemia sama beta talasemia. Kalau misalnya alfa talasemia ini mutasinya pada kromosom 16, terus ada jenisnya juga ada yang silent carrier, ada yang alfa minor, HBH sama HB Barts. Kalau misalnya silent carrier ini satu gen abnormal, tiga gennya normal. Terus alfa minor ini hilang dua gen rantai alfa, dua gen normal. Sama HbH ini tiga gennya normal, satu gen normal misalnya dengan gejala anemia hepatosplenomegaly. Kalau hilang 4 gen itu bisa letal karena HbA ini lebih banyak berfungsi di dalam tubuh kita. Terus beta thalassemia ini mutasinya di globin yang kromosom 11. Jenisnya ini ada yang silent carrier, dia tuh penurunan jadi sedikit jadi disangkanya ya udah anemia biasa aja. Terus ada yang minor, mutasinya ini pada satu gen beta tanpa gejala atau gejalanya ringan. Kalau intermediate ini mutasinya pada dua gen beta, anemia berat, butuh transfusi, tapi nggak seberat mayor. Terus kalau misalnya mayor ini, mutasinya pada dua gen beta, makanya dia karena nggak bisa diproduksi sendiri, dia perlu ditransfusi rutin. Karena pasiennya ini lebih spesifiknya dikatakan bahwa didiagnosis mayor beta thalassemia, kita bakal bahas tentang mayor beta thalassemia. Mayor beta thalassemia ini kan seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ini merupakan kelainan herediter kedua gen beta globin yang mengakibatkan mutasi berat sehingga produksi rantai beta menurun atau tidak ada sama sekali. Epidemiologinya biasanya di Mediterania, Afrika, sama Asia Tenggara. Terus etiologinya mutasi beta globin pada kromosom 11. Faktor risikonya karena riwayat keluarga. Kalau di pasien kan di pamannya, terus keturunan tertentu misalnya di daerah-daerah tertentu. Jadi bisa aja dia membawa gen gitu. Manifestasi klinisnya anemia hipokromikrositik berat, pallor, terus fatigue, terus iritabilitas, terus ada ototnya lemah, berat badannya turun, nafsu makannya turun, diare, distended abdomen, hepatosplenomegaly, icteric sclera, sama jaundice, sama deformasi tulang, facies coli. Kalau misalnya dia udah bener-bener parah dan karena ini ciri khas khusus kalau misalnya thalassemia beta mayor. Jadi kadang-kadang nggak usah dicek, tapi facies coli berarti dia udah beta thalassemia mayor gitu. Karena produksi eritrositnya yang kurang sehingga otot tulang pipinya pun dipakai untuk memproduksi eritrosit. Ini anamnesisnya riwayat pasien kayak punya nggak sih latar belakang etnisnya juga kayak tadi Afrika, Asia Tenggara perlu diselidiki lebih lanjut karena kemungkinan dia silent carrier ini besar. Terus kalau misalnya keluhan pasiennya tuh lemah, letih, lesu, berarti kan itu udah tanda-tanda anemia. Kalau misalnya physical examination-nya, vital sign-nya, kalau misalnya respiration rate-nya sama pulse rate-nya udah turun naik, berarti memang ada eh, metabolisme tubuh untuk mengkompensasi dari kurangnya eritrosit yang mengakibatkan HB-nya kurang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Terus berat badannya turun karena nutrisinya kan nggak bisa diproduksi lebih lanjut. Terus di kepalanya konjungtivanya anemik, ikteriknya sklera, feses coli. Karena kalau misalnya ikterik sklera ini khusus banget sama yang anemia hemolitik kalau misalnya mereka bikin penghancuran terus-terusan eritrosit, dia tuh kan bakalan mengaktifasi jalur bilirubin. Terus abdomennya hepatosplenomegaly karena dia tuh akan memproduksi eritrosit di daerah luar ekstra itu dia tuh bakalan bikin dia jadi pembesaran. Padahal kan harusnya
sampai kita proses shock doang sampai kita fetus itu di sana masih normal. Tapi kalau misalnya kita udah besar lebih dari 1 tahun ini udah nggak normal dan skinnya ini slightly yellow, jadi rada kekuningan karena produksi bilirubin yang berlebihan. Terus lab examinationnya juga CBC dan diff count-nya ini kita bisa tahu MCV, MCHC dan itu bakalan menggambarkan bagaimana bentuk eritrosit di dalam tubuh kita. SADT, sediaan apus darah tepi juga kalau misalnya kita lihat bahwa ada whole Jolly body, terus sel target sama fragment sel, berarti ada proses abnormalitas di mana tubuh ini tuh bikin kita kompensasi bahwa ini kurang, kayaknya kita harus mengeluarkan sel-sel berlebihan sehingga prosesnya dipercepat. Kalau misalnya prosesnya dipercepat, itu bisa ada kemungkinan bahwa yang dikeluarkan pun hasilnya belum sempurna. Nah, terus ada HB elektropoiesis, HbA-nya turun, HbF-nya dan HbA2-nya naik. Sedangkan kalau misalnya kita udah seusia T ini, harusnya Hb adultnya yang naik, sedang Hb adultnya yang lebih banyak daripada Hb fetus. Jadi normalnya tuh ada, tapi nggak terlalu banyak. Urinalisisnya total direct sama indirect sama FS serumnya itu terlalu naik gitu FS serumnya. Jadi itu kan nggak terlalu baik juga buat pasien, bisa Fe toxic. Terus diagnosis bandingnya bisa karena iron deficiency, thalassemia alpha, anemia sideroblastic, thalassemia beta minor, sama thalassemia intermediate. Jadi sebelum diperiksa apakah dari yang kurang, kita belum tahu bahwa apa yang HB apa yang kurang. Jadi kita nggak bisa menentukan thalassemia jenis apa ini. Jadi bisa ada kemungkinan thalassemia alpha, thalassemia beta, itu sangat memungkinkan. Terus kalau misalnya next aja yang tadi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita mengetahui bahwa beta thalassemia ini kan karena kekurangannya rantai beta, sehingga em, sehingga dia tuh bakalan bikin em, sebentar ya. Sehingga tubuh tuh bikin kompensasi bahwa ada karena adanya yang kekurangan, tubuh tuh mikirnya, oh karena ini kurang, kita produksi yang bisa aja. Makanya HbF sama HbA2-nya itu naik. Terus meningkat gitu produksinya. Padahal kan harusnya enggak. Terus karena dia tuh lebih dominan sama rantai alfa, makanya limfa ini menangkap sel darah merah abnormal ini ke splenomegali. Jadi bikin splenomegali. Nah, terus strukturnya abnormal, fagositosit sama makrofag di splennya ini, dia tuh bakalan mendegradasi hem dilepaskan sebagai bilirubin ke dalam darah oleh makrofag. Jadi bikin hiperbilirubinemia. Jadi karena RBC-nya red blood cell erythrositnya tidak baik. Jadi kita tuh tubuh kita mikirnya em, karena kurang baik tuh kan strukturnya. Terus kalau misalnya strukturnya kurang baik, waktu umurnya juga kurang baik, jadinya menurun kualitas hidupnya, dia tuh bikin kita jadi hiperbilirubin. Jadi bilirubin, siklus bilirubin ini terlalu banyak sehingga dia tuh bakalan jadi kekuningan sama bisa juga karena terlalu banyak ini bisa bikin kita jadi punya batu empedu karena bilirubinnya terlalu banyak bikin jadi punya batu empedu. Terus karena dia anemia mikrositik berat, maka kita tuh perlu transfusi. Karena transfusinya ini kita tuh jadi punya Fe, tapi tubuh kita nggak punya faktor yang bisa memetabolisme Fe lebih lanjut. Jadi walaupun kita jadi punya, kita tuh tetap kualitasnya nggak sebagus yang kita bikin sendiri. Dia tuh bakalan bikin Fe-nya mengendap. Jadi kalau misalnya orang yang terlalu lama dapat transfusi juga tetap gak bagus karena nggak sebagus yang kita produksi dari tubuh kita sendiri. Karena ada enzim-enzim yang
hormon-hormon yang tidak bisa diproduksi dari transfusi itu sendiri. Nah, karena dia terlalu banyak Fe di dalam tubuhnya, jadinya toksik. Kalau misalnya toksik, dia tuh bisa ada tanda-tanda sirosis, bisa jantungnya sistolik, jadinya jantungnya juga kenapa-napa, terus pankreasnya juga menurunkan produksi insulin, jadinya dia bisa diabetes mellitus juga, terus bisa juga dia deformitas eh, apa sih, joint, itulah. Terus karena terus karena sel darah merahnya diproduksi di medulari, dia tuh bakalan bikin em, sel darah merah ini diproduksi di luar tulang tulang kayak yang dijelasin sama Karen tadi. Terus jadinya pembentukan sel darah merah ini bakalan ada di hati, bisa bikin hepatosplenomegali. Terus hematopoiesis itu ada di tulang tulang lain yang akhirnya bikin tulang-tulang lain ini bentuknya jelek gitu, bentuknya abnormal. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya salah satu contohnya itu kayak fesis kuli di pasien gitu, membesar gitu tulangnya tuh. Next, next. Kalau ini lebih spesifik buat case sebenarnya, jadi bisa dibilang kalau ini mirip-mirip patomekanisme, tapi lebih sederhana. Next. Terus kalau misalnya kita ngasih manajemen, sebenarnya kalau misalnya ke pasien biasa, kita tuh nunggu untuk ditransfusi itu ketika HB-nya kurang dari 7. Tapi kalau misalnya di beta thalassemia, karena memang mau ditunggu pun nggak akan bisa dapat. Jadi kita bisa memberikan transfusi kepada pasien biar HB-nya di atas 7, di atas 7, iya benar, di atas 10. Umurnya ini bisa umumnya 2 sampai 4 kali seminggu karena pasien juga butuh untuk hidup ya. Terus kita juga bisa ngasih kelasi besi kayak yang disebutin di kasus, bisa untuk mencegah iron overload dalam tubuh kita akibat transfusi yang berlebihan tadi. Jadi selain kita ngetransfusi, kita juga harus memberikan kelasi besi biar bisa Fe-nya diproduksi di dalam tubuh kita. Terus kok ada yang enggak ada ya? Terus kalau misalnya kita kita bisa juga lakuin splenektomi, pengangkatan limpa jika terjadi hiperslanisme, splennya membesar dan terlalu banyak menghancurkan RBC. Jadi biar nggak terlalu banyak em, dampak negatif, bisa kita ambil juga limfanya. Terus bisa kasih stem cell transplantation, bisa. Jadi kalau misalnya karena dia kurang bahan awalnya, kita bisa masukin bahan awalnya biar dia punya modal untuk tubuhnya sendiri. Tapi itu balik lagi ke pasiennya kondisinya kayak gimana. Terus kalau misalnya kita harus menemukan donor yang identik sama punya dia, biar tubuhnya ini nggak menganggap bahwa donor tersebut adalah donor yang sebagai musuhnya gitu. Makanya di poin terakhir ini ada disebutkan bahwa itu merupakan resiko komplikasi. Terus kita bisa ngasih gen terapi, tapi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi kita juga masih belum tahu bahwa ini efek-efeknya kayak gimana gitu. Terus ya komplikasinya kalau misalnya kita kasih transfusi, ini bisa bikin infeksi karena kita nggak tahu di dalam tubuhnya kayak gimana. Terus bisa juga kebanyakan Fe, livernya juga bisa bikin
terlalu banyak penghancuran FA-nya, makanya tadi bisa diambil. Terus ada kardiomiopati dan gagal jantung karena FA-nya overload, terus kelenjar tiroid, ada kelenjar endokrinnya juga pertumbuhan dan pubertasnya lambat, terus akhirnya bisa kena bikin kematian. Prognosisnya jika pasien mendapatkan perawatan transfusi, kelasi besi, dan bila memungkinkan dapetin transfusi stem cell dengan tepat, maka prognosisnya jauh membaik dibandingkan era sebelumnya adanya terapi modern dan dengan pasien yang tidak rutin menjalankan terapi. Jadi kalau misalnya selama pasiennya patuh untuk menjalankan pengobatannya, kemungkinan untuk membaiknya ada, tapi untuk sembuh enggak. Terus kalau misalnya saran prevensi untuk pasiennya ini melakukan carrier screening, konseling genetik pranikah, terus diagnosis prenatal, biar kalau misalnya dia pun melakukan screening, dia tuh bakalan tahu bahwa apa yang salah di dalam dirinya dan calonnya kemudian biar tidak ada dia di selanjutnya gitu. Kalau misalnya pun dia mau punya anak, kalau bisa sih enggak ya. Next. Halo. Selanjutnya mungkin ada BHP sama IMC. Kalian bisa tahu sendiri. Ini ada T 1 tahun ya umurnya. Terus bisa kalian baca untuk keluhan-keluhannya. Ada AC, CC, sama PH. Terus kita bisa lihat dari HbA, HbA2 sama HbF-nya abnormal. Terus dari pas historinya juga kita tahu bahwa adanya mutasi genetik dari pamannya. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa adanya penurunan atau tidak ada sama sekali rantai beta globin pada dirinya. Nah, dari situ kita bisa tahu ada gangguan formasi dari Hb-nya, sehingga kita bisa jelaskan definisi dan struktur dari hemoglobin tersebut. Nah, dari dan struktur metabolismenya juga jangan lupa, sintesis, regulasi. Terus kita tahu bahwa hemoglobin ini tersusun dari heme dan globin. Kita bisa jelaskan tentang Fe. Di Fe ini kita bisa menjelaskan tentang penanganan menggunakan keratin agent sehingga tidak ada toksisitas di dalam tubuh pasien. Terus ada porfirinnya juga dan adanya metabolisme. Terus dari strukturnya ini kita mengetahui bahwa adanya kerusakan membran eritrosit. Nah, di sini kita bisa membahas tentang eritrosit itu ada definisi, struktur, sintesis, metabolisme, regulasi, dan proses. Kalau misalnya dari prosesnya ini, kita bisa menyebutkan spesifik prosesnya ini namanya eritropoiesis. Dari eritropoiesis itu ada definisi, tahapan, regulasi. Terus dari eritrosit itu bisa kita sebutkan tentang bentuk eritrosit abnormal. Dari situ kita mengetahui bahwa karena bentuk eritrositnya abnormal, maka tingginya destruksi RBC sehingga mengaktifasi jalur bilirubin. Nah, dari sana kita bisa membahas tentang definisi mekanisme dari bilirubin. Nah, bilirubin itu kan bisa bikin ikterik dan sklera jaundice ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa RBC-nya berkurang. Jadi, kita bisa sebut itu sebagai anemia hemolitik karena spesifik jaundice-nya ada. Terus, jangan lupa juga nih, ada anemia karena bentuknya abnormal, Hb-nya turun, maka kita bahas anemia, klasifikasi, manifestasi. Dari situ juga kita bisa bahas tentang anemia hemolitik. Terus anemia hemolitik ini ada definisi, etiologi, klasifikasi, terus manifestasi klinisnya seperti apa. Terus klasifikasinya ini ada yang acquired sama inherediter. Ini kita bisa menyebutkan tentang hemoglobinopati, terus hematopoiesis seperti apa, darah itu definisinya seperti apa, karakteristik, komponen, fungsi, definisinya, site-nya, stadium, klasifikasi, proses, faktor, growth faktor.
Terus hemoglobinopati ini ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya yang kuantitatif berarti thalassemia karena kurangnya diproduksi. Terus bisa bahas tentang definisi, klasifikasi, etiologi mayor beta thalassemia. Dan ujung-ujungnya kita bahas tentang mayor beta thalassemia. Hmm, sekian. Oke, selanjutnya ada patomekanisme. Nah, seperti biasa dimulai dari identitas pasien. Lalu dia ini kan punya paman yang mengalami gejala serupa. Nah, eh, dia itu gejala serupa. Nah, ternyata dia ini memiliki kelainan pada rantai beta globinnya. Nah, eh, pembentukan beta globin ini, rantai beta globin ini ada di kromosom 11. Maka kalau misalnya dia punya kelainan, maka otomatis ada mutasi pada kromosom nomor 11-nya. Lalu karena ada mutasi di kromosom 11-nya, maka rantai beta globin yang diproduksinya juga menurun. Nah, dari rantai beta globin yang menurun ini akan mengakibatkan HbA-nya menurun. HbA ini kan eh, itu rantai beta dan alfa yang berpasangan. Jadi otomatis kalau misalnya rantai betanya menurun, rantai alfanya juga nggak bakal bisa eh, ber apa namanya berpasangan sama rantai beta, makanya HbA-nya turun gitu. Pokoknya kalau rantai beta globinnya menurun, pasti rantai HbA-nya menurun. Atau mungkin kalau rantai alfanya menurun juga bisa HbA-nya menurun. Nah, eh, karena rantai beta globinnya menurun juga, rantai alfa globinnya menumpuk. Yang seharusnya rantai alfa ini berikatan sama rantai beta, karena rantai betanya menurun, rantai alfanya jadi banyak yang gak punya pasangan sama rantai beta. Makanya rantai alfanya itu meningkat gitu ya. Nah, dari satu-satu dulu dari HbA yang menurun. Nah, HbA yang menurun ini dia mengakibatkan afinitas Hb terhadap oksigennya eh, naik atau naik. Jadi karena afinitas Hb-nya naik, maka oksigennya itu akan lebih sulit dilepas ke jaringan. Makanya dia akan mengalami hipoksia. Nah, hipoksia ini akan mengakibatkan kompensasi dari paru-paru. Jadi paru-paru ini mendeteksi kalau oksigennya kurang, makanya paru-paru itu akan ngepres kerjanya sendiri. Jadi respirasi rate-nya naik. Lalu setelah itu karena hipoksia, metabolisme di selnya itu menurun. Nah, makanya terjadilah proteolisis yang mengakibatkan BB-nya menurun dan mengakibatkan underweight. Lalu, metabolisme sel yang menurun juga akan mengakibatkan ATP dari selnya juga menurun, yang mengakibatkan kelelahan pada pasien kita atau fatigue. Lalu, HbA yang menurun juga akan mengakibatkan RBC ini mengecil atau mikrositik. Karena oksigen di dalam selnya kan menurun. Makanya dia akan mengecil, makanya MCV-nya mengecil. Lalu pigmen warna merah karena sintesis HB-nya juga menurun ya. Nah, jadi pigmen warna merahnya juga akan ikut menurun. Makanya tadi di hasil labnya itu MCV dan MCHC-nya menurun. Eh, karena MCH dan MCHC menurun, maka menandakan bahwa si eritrosit yang ada di tubuh pasien itu mengalami hipokromik atau pucat. Atau warna dari RBC-nya itu pucat. Nah, mengakibatkan si pasien ini mengalami pucat dan juga konjungtiva anemis. Lalu, nah, hipoksia juga mengakibatkan ginjal ini mendeteksi bahwa oksigen dalam tubuh itu menurun. Makanya ginjal itu langsung mensekresi EPO atau eritropoietin. Nah, karena sekresi dari EPO ini meningkat, maka laju eritropoiesis ini meningkat. Nah, setelah itu, karena laju eritropoiesisnya meningkat, tetapi si pembelahan RBC-nya itu belum matur gitu, makanya si RBC imaturnya keburu dikirimkan oleh eritropoiesis ini ke perifer. Jadi RBC imatur dikirimkan ke perifer. Nah,
karena RBC imatur ini ada di perifer, makanya terdapat normoblast di pasien kita. Lalu RBC imatur yang dimasukkan ke perifer juga dia masih memiliki inti sel eritrosit. Nah, makanya terdapatlah basophilic stippling dan Howell Jolly bodies karena keabnormalan RBC yang ini, yang basophilic stippling, Howell Jolly bodies ini tuh mereka itu punya karakteristik yang memang inti selnya belum sempat kebuang tapi udah diedarkan ke perifer gitu. Nah, lanjut. eh Karena adanya hipoksia, maka pematangan sitoplasma RBC juga yang membutuhkan oksigen akan menurun. Makanya terjadi mikrositik, dan menghasilkan pada lab examination pasien kita itu MCV-nya menurun. Lalu dari rantai alfa globin yang naik ini, dia karena kan sebenarnya dia ini pasangannya tuh sama rantai beta ya. Nah, tapi karena rantai betanya menurun, jadi dia tuh kayak nyari pasangan lain. Makanya nanti dia rantai alfanya akan berikatan sama gamma dan akan menghasilkan HbA2 eh, yang meningkat. Lalu selain itu, selain berikatan dengan gamma, dia juga akan berikatan dengan delta. Makanya menghasilkan HbF. Lalu karena rantai alfanya meningkat, radikal bebasnya juga akan meningkat. Jadi rantai alfa yang memang tidak berikatan dengan apapun itu juga akan meningkatkan ROS atau radikal bebas pada radikal bebas oksigen yang ada di tubuh kita. Nah, inilah yang merusak membran RBC. ROS ini akan merusak membran RBC. Karena membran RBC-nya rusak, maka bentuk RBC-nya itu akan abnormal. Nah, terbentuklah target cell fragmentosit. Nah, ini tuh dia keabnormalan pada RBC yang merusak, yang pada dasarnya yang membrannya rusak gitu. Nah, karena adanya target cell dan fragmentosit, berarti kan ada eh, banyak perbedaan bentuk dan juga ukuran. Makanya terdapat anisopoikilositosis. Nanti mereka ini akan yang RBC yang eh, memiliki variasi bentuk dan juga variasi ukuran ini bakal difagosit sama eh, makrofag di spleen. Makanya nanti si spleen ini akan karena terus-terusan diproduksi si RBC-nya, makanya si spleennya ini akan memfagosit RBC yang banyak. Nah, makanya si spleen ini otomatis jadi bengkak karena si spleen ini bekerja dengan terus-menerus. Lalu ke sini dulu ya. Nah, lalu karena ROS ini merusak membran RBC, makanya karena ada kerusakan, makanya dia apoptosis, RBC-nya apoptosis di bone marrow. Nah, makanya akan menurunkan jumlah dari RBC di pasien. Lalu setelah itu karena terjadi RBC apoptosis di bone marrow, maka eritropoiesis di bone marrow juga akan menurun karena dia terus memproduksi tapi apoptosis gitu ujung-ujungnya. Makanya terjadilah extramedullary hematopoiesis atau yang tadi sudah dibahas kalau jika memang si bone marrow-nya tidak sanggup untuk bekerja menghasilkan eritropoiesis, maka dia akan melakukan akan memberikan sinyal kepada organ-organ lain gitu. Makanya diproduksilah RBC di spleen dan hepar. Lalu terjadilah karena produksi RBC-nya terus-terusan di spleen, terus-terusan di hepar. Makanya mereka itu organ-organ ini tuh bekerja keras, makanya terjadi pembengkakan, yaitu hepatomegali dan splenomegali. Nah, hepatomegali ini eh, dia menjadi faktor resiko untuk pembengkakan abdomen pada pasien. Karena adanya pembengkakan, maka pasien akan mengalami rasa tidak nyaman pada perut. Makanya, ketidaknyamanan perut ini akan menghilangkan nafsu makan dari pasien. Lalu, yang ini ya, terakhir. Nah, karena sudah difagositi di spleen, RBC-nya nanti akan dipecah menjadi heme dan globin. Nah, heme ini akan menjadi non-iron dan juga Fe2+. Nah, Fe2+ ini yang meningkat karena fagositnya meningkat juga dari RBC. Nah, makanya dia akan
Makanya Fe2 plus pada darah ini atau Fs serumnya meningkat pada pasien. Lalu non iron yang meningkat ini akan diubah menjadi biliverdin. Otomatis kalau misalnya non iron yang sudah meningkat, biliverdin juga meningkat. Lalu biliverdin akan diubah menjadi bilirubin, bilirubinnya akan meningkat. Bilirubin yang meningkat ini itu bakal terakumulasi ke darah karena saking banyaknya bilirubin, jadi dia terakumulasi ke darah menjadi hyperbilirubinemia atau eh, kadar bilirubin pada darah yang tinggi. Nah, makanya hyperbilirubinemia ini akan menjadikan pasien kita ikterik sklera dan sickly yellow atau jaundice pada kulitnya. Nah, dari beberapa eh, hasil dari pemeriksaan dan juga hasil dari lab, ini ternyata pasien kita mengalami mayor beta thalassemia. Kayak gini guys, kurang lebih patomekanismenya. Sebenarnya ini yang respirasi rate-nya, eh, sebenarnya kemarin tuh aku kira respirasi rate-nya itu ngambilnya dari respirasi normal eh, dewasa. Dewasa itu memang 60 sampai 100. Jadi kalau misalnya dilihat di apa namanya di review case kita naik, tapi ternyata kalau di umur balita atau di kadar normal anak-anak itu ternyata respirasi rate-nya itu normal. Jadi mungkin ini eh, mohon di ini ya guys, ini eh, tidak usah dimasukin ke patomekanisme. Jadi respirasi rate-nya normal kalau pada eh, anak-anak gitu. Mungkin sekian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai case 2 mayor beta thalassemia. Ada yang mau ditanyain guys? Ayo, adakah yang mau bertanya kepada Karen dan Naysela? Mungkin ada yang masih bingung atau mau tanya sesuatu gitu tentang materi atau tips and trick pas nanti Soka. Ayo guys, ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, ketika nanti kalian belajar lagi, boleh langsung chat kepada Karen atau Naysela, atau boleh juga kepada aku atau Safa. Dan mungkin ada yang masih eh, kurang paham dan ingin belajar lagi lebih lanjut melalui private study, boleh juga chat aku dan Safa untuk, oh iya ada yang ditanya ini. Itu. Baik, jadi ada yang bertanya, patogenesis tadi nanti kita tulis di FC saat ujian atau disebutin aja. Untuk patogenesis itu, kalau misalkan dari aku, kan yang utamanya tuh ini ya, pasti konsep map sama patomekanisme. Nah, tapi aku pernah, kan jadi aku tuh pas mau sokanya tuh ngeblank banget, jadi kayak udah apa ya, nggak tahu mau bahas apa, jadi aku bikin eh, mind mapnya tuh asal-asalan pas biomedik kemarin. Nah, terus aku tuh ngakalin dengan
dengan bikin patogenesis sama patofisiologi. Katanya itu tuh nambah nilai. Jadi menurut aku kalau misalkan masih ada waktunya, udah clear semuanya, benar-benar clear, boleh kok nambah patogenesis sama patofisiologi karena itu nambah nilai sih menurut aku ya. Soalnya aku ngerasanya nggak maksimal pas itu bikin mind map sama patomekanismenya. Tapi mungkin aja karena patogenis sama patofisiologinya jadi nambah nilai aku gitu. Oh ya, izin juga. Waktu itu kan aku tutorial sama dokter Abani. Aku nanya juga kayak gitu. Kita nanti apakah kita bikin 3FC, CM4 Max sama patofisiologis patogenesis atau gimana? Nah, kata dokter Abani, sebenarnya kalau kayak gitu itu pasti banget nambah nilai. Tapi menurut dokter Abani katanya eh, setelah bikin pokoknya kalau misalnya kalian udah bikin CM4 Mac lebih bagus bikin patogenesis sama patofisiologis di FC yang berbeda karena penilaian itu eh, bakal ada yang kayak kalau misalnya nggak sama patofisiologis patogenesis di FC itu bakal ngurangi nilai sama eh, kalau kalian bikin itu bakal nambah nilai kata dokter Abani kayaknya kayak gitu waktu kemarin. Baik, ada yang mau bertanya lagi tidak? Boleh kok tentang yang lain, enggak tentang yang case 2 juga boleh. Oh iya, aku izin lanjutin ya. Kalau misalkan ada yang tadi mau study private, kayak belajar lagi lebih dalam, boleh chat aku atau Safa untuk dijadwalkan. Jadi kita tuh untuk program TA, setiap orang yang ingin belajar lebih lanjut, mungkin kan ada yang satu kali belajar belum langsung paham kan, harus diperdalam lagi. Jadi kita menyediakan untuk study private, jadi boleh banget nanti kalau misalkan ternyata lumayan banyak juga, nanti kan kita pasti akan kelompok-kelompokan gitu. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa, chat aja ya ke aku atau Safa, karena kita menerima semua bantuan. Kami menerima semua, minta tolong, ya itulah. Karena sebentar lagi untuk persiapan berbuka, mungkin cukup sekian ya Zoom kali ini. Terima kasih banyak ya Karen sama Naysela. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung. Nanti untuk record Zoom-nya akan di-share lagi melalui YouTube dan akan di-share linknya di informasi akademik. Terima kasih. Selamat buka puasa. Terima kasih.